Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dias selaku dosen Bahasa Indonesia yang saya hormati. Izinkan saya di sini mewakili kelompok 1 membuka presentasi tentang artikel yang akan kami usulkan. Di sini kami eh, akan mempresentasikan artikel dengan judul Teknologi Saring Banjir yang akan disusun oleh 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Perwira Harin Zakaria, yang akan menyusun pendahuluan. Yang kedua, Arya Safa Maulana yang akan menyusun kajian pustaka. Yang ketiga, Nida Umul Hoir yang akan menyusun pembahasan. Dan yang terakhir, Iqmal Fatona Hasibuan yang akan menyusun penutupan. Di sini pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari usulan kami atau dari teknologi saring banjir adalah banjir yang telah banyak sekali terjadi di Indonesia, dan itu sangatlah meresahkan masyarakat Indonesia. Di sini banjir terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena curah hujan di Indonesia yang memang sangat tinggi. Yang kedua adalah pecahnya bendungan-bendungan karena terlalu banyak menampung air. Indonesia itu termasuk negara yang beriklim tropis, jadi curah hujannya itu memang sangatlah tinggi. Pada saat banjir terjadi, kebutuhan akan air bersih itu akan meningkat. Hal ini dikarenakan sampah-sampah pada tempat pembuangan sampah itu tergenang banjir, dan setelah itu sampah itu akan masuk ke tempat-tempat mengambil air, seperti contohnya itu masuk ke sungai atau masuk ke bendungan atau masuk ke kayak tempat-tempat mengambil air lainnya. Nah, di sini kami mengusulkan suatu teknologi yang bernama teknologi saring banjir. Jadi teknologi saring banjir ini bisa menurunkan volume air banjir pada saat banjir terjadi, dan setelah volume air itu dikurangi, airnya itu akan disalurkan kepada bendungan-bendungan yang akan dibuat. Sebelum masuk ke bendungan, air tersebut akan disaring terlebih dahulu supaya setelah masuk ke bendungan, air tersebut itu telah menjadi air bersih dan air siap untuk diminum. Batasan masalah yang kami lebih difokuskan kepada cara kerja dan pemanfaatan teknologi saring banjir. Setelah itu, tujuan yang kami dapatkan dari latar belakang tersebut adalah untuk memberikan informasi mengenai teknologi saring banjir ini dan untuk menjelaskan cara kerja dan teknis dari teknologi saring banjir ini. Metode yang kami lakukan adalah studi pustaka yang diperoleh dari jurnal dan artikel lain dengan cara mengumpulkan jurnal-jurnal dan artikel terkait, lalu menyunting sebagian kata-kata atau teori, lalu kita modifikasi dalam artikel ini. Sekian presentasi dari bab 1, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Safa Maulana. Nama saya Arya Safa Maulana. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Perwira. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang bab 2 atau kajian pustaka. Kajian pustaka pada artikel kami yang pertama adalah pengertian banjir. Saya mengutip dari artikel Dwi Ratna yang mengatakan banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan akibat volume air meningkat dalam wilayah yang cukup luas dan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, saya juga mengutip dari artikel Idriat Moko yang mengatakan banjir adalah suatu keadaan di mana debit air sungai melebihi debit aliran dasar atau aliran normal sebagai akibat dari hujan yang turun di atas permukaan tanah, permukaan air, dan saluran sungai. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa banjir adalah meluapnya air akibat volume air yang meningkat atau banyak sehingga menyebabkan genangan di daerah atau di daratan. Lalu yang kedua adalah pengertian teknologi penyaringan. Saya mengutip dari artikel Purwoto yang mengatakan teknologi penyaringan adalah suatu alat atau benda yang dapat membersihkan air kotor menjadi air bersih yang di dalamnya terdapat berbagai macam proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kenyamanan hidup manusia. Sedangkan pengertian penyaringan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara membersihkan benda cair dengan menggunakan alat yang berlubang-lubang.
Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi penyaringan adalah suatu alat atau benda yang dapat membersihkan benda cair atau membersihkan air kotor menjadi air bersih dengan berbagai macam proses di dalamnya. Dan yang ketiga adalah proses teknologi penyaringan. Teknologi penyaringan yang kami buat, di dalamnya terdapat 3 proses. Proses yang pertama yaitu proses koagulasi. Proses ini berfungsi untuk membersihkan air dari bakteri-bakteri atau zat-zat yang terdapat di kandungan air tersebut. Lalu yang kedua, proses pengendapan. Proses ini dengan cara air didiamkan hingga gumpalan kotoran mengendap semua. Setelah gumpalan kotoran mengendap, air tampak lebih jernih. Dan proses yang terakhir adalah proses filtrasi. Proses ini menyaring atau membersihkan kembali kandungan air agar tampak lebih bersih dan jernih, sekaligus menetralkan pH di dalam air tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide presentasi pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai 2 hal. Yang pertama adalah pemaparan mengenai teknologi saring banjir, dan yang kedua adalah cara kerja teknologi saring banjir. Yang pertama terlebih dahulu, mengenai pemaparan teknologi saring banjir, saya mengutip mengenai banjir dari Dwi Ratna. Jadi, apa itu banjir? Banjir adalah suatu peristiwa tergenangnya daratan akibat volume air yang meningkat dalam wilayah yang cukup luas dan waktu yang cukup lama. Dampak yang ditimbulkan dari banjir pun bisa berbeda-beda di tiap tempatnya. Misalnya di kota, apabila di kota terjadi banjir, maka akan terjadinya suatu kemacetan, banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana, adanya bangunan yang rusak. Nah, kalau misalkan di desa, biasanya banyaknya lumpur yang tergenang, adanya suatu longsor, adanya suatu jembatan yang rusak akibat banjir tersebut karena terlalu deras. Nah, menurut BMKG pun menyebutkan bahwa hingga Desember 2019 telah tercatat terjadi 334 kejadian banjir, 340 tanah longsor. Nah, banjir yang disertai tanah longsor ada di 5 lokasi, serta 554 kejadian puting beliung. Nah, dengan banyaknya kejadian tersebut di daerah Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, menyebabkan teknologi saring banjir ini sangat berpotensi terhadap masyarakat, karena biasanya waktu banjir banyaknya air yang keruh atau air yang kotor dikarenakan banjir tersebut, karena banyaknya lumpur-lumpur yang masuk ke dalam sumur-sumur yang berada di pemukiman warga ini. Ini adalah cara kerja teknologi saring banjir. Pada cara kerja teknologi saring banjir ini kita akan menggunakan 3 prinsip. Yang pertama ada koagulasi, yang kedua ada pengendapan, yang ketiga adalah filtrasi. Sehingga dengan menggunakan ketiga prinsip tersebut akan mendapatkan air yang layak pakai untuk para masyarakat dan warga sekitar yang terkena banjir. Adapun proses pengolahan air ini melalui 3 tahap. Yang pertama, air disalurkan menuju pipa yang cukup besar. Yang kedua, di dalam pipa tersebut terjadilah 3 prinsip tersebut. Nah, yang terakhir ini, air nanti akan dialirkan menuju suatu bendungan besar yang sudah menjadi air bersih. Sehingga para masyarakat dan warga sekitar yang telah terkena korban banjir ataupun terkena musibah lainnya pun akan menggunakan air di dalam bendungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fatona Hasibuan dari kelas IF4304. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Langsung saja yang terakhir, yaitu saran dan kesimpulan. Saran yang pertama, untuk pemerintah. Sebagai pengguna disarankan agar lebih baik menggunakan teknologi ini, sehingga dapat mengetahui cuaca pada setiap harinya dan dapat mengetahui potensi banjir sedini mungkin, dan dapat bersiap siaga akan banjir tersebut. Dan yang kedua, saran yang kedua yaitu untuk membuat teknologi. Diharapkan untuk membuat teknologi yang praktis bagi pengguna. Memberikan informasi terkait cuaca dan banjir yang akurat sehingga pengguna tidak salah mendapatkan informasi yang didapat. Dan juga membuat teknologi yang mudah dipahami oleh pengguna. Kesimpulannya, yang pertama yaitu teknologi saring banjir ini adalah sebuah alat berbasis teknologi yang berfungsi memberikan informasi seputar banjir, sehingga masyarakat Indonesia mendapat pengetahuan dasar tentang banjir. Juga menambah stok air bersih yang dimana dibutuhkan pada saat musim banjir, dan bahkan kemarau memberi solusi tentang bencana banjir di Indonesia. 2. Cara kerja teknologi ini dengan menggunakan beberapa tahap filtrasi, alias
penyaringan. Seperti gerabah harus memiliki pori-pori yang sesuai untuk beroperasi dengan baik dan untuk mendapatkan stok air bersih yang banyak. Ini ada beberapa daftar pustaka yang berisi tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk karya ilmiah kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.